Di soal nomor 21 itu ditanya ya, iga bakar itu termasuk jenis barang apa? Nah, kunci jawabannya menunjukkan barang normal. Nah, kenapa bukan barang inferior? Kan dan juga kenapa bukan barang pengganti atau barang substitusi atau kenapa dia bukan barang komplementer. Nah, berarti saya perlu menjelaskan secara sekilas teori tentang jenis barang. Jadi jenis barang itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan, jadi misalnya ini ada barang, ya itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama berdasarkan perubahan pendapatan, dan yang kedua itu berdasarkan perubahan harga barang lain ya. Nah, ini saya kasih taunya yang umum ya, meskipun nanti ada perkembangan, misalnya ada jenis barang, misalnya barang Veblen itu agak beda dan agak unik, tapi saya nggak akan jelaskan ke situ. Saya jelasinnya yang basic-basic aja dulu ya. Jadi jenis barang berdasarkan perubahan pendapatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah barang normal, yang kedua itu adalah barang inferior. Nah, sebenarnya nanti inferior sendiri itu ada kategori given. Nah, ini saya nggak akan jelasin. Ini level intermediate. Saya nggak akan jelasin karena kemungkinan besar di ujian juga nggak akan keluar gitu. Jadi saya cuma mau ngasih tahu normal sama inferior. Nah, namanya barang normal berarti kan yang normal ya. Normalnya apa? Normalnya adalah berarti turunan dari misalnya fungsi permintaan barang X itu adalah X gitu ya. Atau iya X atau QDX gitu ya. Nah, berarti turunan QDX terhadap income itu kan menunjukkan bagaimana pengaruh income terhadap kuantitas permintaan barang X. Nah, logikanya gini, kalau income naik, seharusnya kuantitas permintaan barang X itu naik. Sebaliknya kalau income turun, kuantitas permintaan barang X itu bakal turun. Kan logikanya kalau income banyak, konsumen itu kan berusaha untuk memaksimumkan utilitas. Artinya dengan income yang lebih banyak, dia akan menggunakan expenditure itu lebih banyak dan itu akan meningkatkan kuantitas permintaan barang X. Ingat, asumsinya kan turunan parsial fungsi permintaan barang X terhadap income. Artinya kita menganggap faktor-faktor lain di luar harga barang X itu konstan. Nah, berarti karena dia berbanding lurus, itu nilai turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Oke, itu yang disebut dengan barang normal. Tetapi akan disebut barang inferior kalau dia tidak normal. Berarti tidak normal itu lawannya ya. Turunan fungsi permintaan barang X terhadap income itu bukan lebih besar dari 0, tetapi dia kurang dari 0. Ya, itu kalau dia barang inferior. Nah, jadi itu berdasarkan pendapatan. Nah, bagaimana berdasarkan harga barang lain? Nah, berdasarkan harga barang lain itu dibagi jadi dua. Ini saya bicara teori pada umumnya ya. Yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Meskipun nanti bisa kita klasifikasikan jenis barang lainnya seperti itu. Nah, misalnya kita compare ya kuantitas permintaan barang X itu bagaimana dampaknya jika harga barang lain, misalnya harga barang lainnya adalah harga barang Y. Nah, logikanya seperti ini. Kalau seandainya harga barang X itu naik, maka kuantitas permintaan barang X itu turun. Ini kan sesuai dengan the law of demand kan. Nah, saya ganti misalnya harga barang Y itu adalah yang naik. Berarti kuantitas permintaan barang Y itu yang turun. Nah, bagaimana kalau seandainya X dan Y itu substitusi, saling menggantikan? Logikanya gini, harga barang Y naik, kuantitas permintaan barang Y itu turun. Nah, karena Y dan X itu substitusi, berarti kalau Y turun, untuk memenuhi kebutuhan, itu X harus naik. Jadi QDX-nya naik. Oke? Berarti kalau QDX-nya positif, kalau P-nya positif, perubahan QDX-nya harus positif. Nah, berarti kalau harga barang Y turun atau negatif, berarti perubahan QDX-nya juga negatif. Berarti sign-nya itu sama ya, berbanding lurus, bukan berbanding terbalik, bukan inverse relationship. Jadi pada barang substitusi, nilai turunan pertama QDX terhadap PY itu harus lebih besar dari 0. Berarti komplementer itu kebalikannya. Ya, QDX diturunkan terhadap harga barang Y itu kurang dari 0. Oke. Nah, jadi kita pakai dua informasi ini untuk menjawab soal nomor 21. Nah, sebenarnya kan ada kemungkinan dia barang normal, itu kan berdasarkan, berarti gini, kalau seandainya jenis barang berdasarkan pendapatan berarti antara normal atau inferior. Tapi kalau berdasarkan harga barang lain kan jawabannya harusnya substitusi atau komplementer. Nah, kenapa
Di sini jawabannya kita bisa bilang barang normal aja. Kenapa nggak barang normal dan substitusi atau normal dan inferior? Nah, ini balik lagi ke fungsi permintaan yang kita dapat sebelumnya. Ya, sebelumnya itu kita mendapatkan fungsinya itu adalah R star atau iga bakar yang Marshallian demand itu adalah 2E per 3PR. Nah, di sini tidak ada unsur harga barang lain, ya. Sehingga apa yang terjadi jika fungsi permintaan barang R atau Marshallian demand untuk iga bakar itu kita turunkan terhadap harga barang lain atau harga barang ayam panggang. Ya, karena tidak ada unsur harga barang ayam panggang atau PC, maka kalau kita turunkan si R terhadap PC, itu hasilnya pasti sama dengan 0, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pada fungsi Cobb-Douglas kita mengasumsikan bahwa iga bakar itu tidak dipengaruhi oleh harga ayam panggang? Jawabannya tidak. Tetapi karena Marshallian demand-nya memang menggambarkan hal itu. Tapi kalau nanti teman-teman cari Hicksian demand, dia akan ketahuan, dia ada unsur PC-nya gitu. Sehingga dia akan ketahuan ketika R diturunkan terhadap PC, tapi bukan R Marshallian, tapi R Hicksian, itu dia bisa kurang dari 0, bisa lebih dari 0. Nah, sebenarnya simpelnya Marshallian Hicksian itu ada perbedaan di situ, gitu. Kita nyebut Marshallian itu uncompensated, kalau Hicksian itu compensated demand, ya. Kalau di Marshallian itu bisa kita sebut gross, ya, gross effect. Kalau di Hicksian itu net effect. Nah, di situ tuh ada perbedaan, ya. Jadi bukan berarti pada barang Cobb-Douglas kita tidak bisa mengetahui dia itu barang substitusi atau komplementer, tetapi di level Marshallian itu nggak ketahuan, dia baru bisa ketahuan di level Hicksian atau di netnya, bukan di grossnya. Oke, jadi itulah sebabnya kenapa bukan barang substitusi dan bukan barang komplementer. Meskipun secara teoritis itu tuh bisa aja ada barang ketiga, misalnya barang independen, itu yaitu ketika fungsi permintaan turunan pertama fungsi permintaan terhadap harga barang lain sama dengan 0. Tetapi kalau kita pakai Hicksian demand, hasilnya nggak sama dengan 0 gitu. Ya, kalau pakai Marshallian sama dengan 0. Jadi, dia bukan barang independen. Nanti kalau kita cari Hicksian-nya, itu kita akan nemu dia tuh substitusi atau komplementer, ya. Nah, berarti kita bisa coret opsi substitusi komplementer. Begitu pula dengan esensial karena dia tidak termasuk jenis barang. Berarti kemungkinannya itu hanya barang inferior atau barang normal. Nah, coba kita turunkan si Marshallian demand yang sebesar 2E per 3PR terhadap expenditure atau terhadap income. Ya, asumsi pengeluaran sama dengan pendapatan, jadi nggak masalah. Kita mau pakai istilah pengeluaran, mau pakai istilah pendapatan, atau income itu sama aja. Nah, hasilnya 2E per 3PR diturunkan terhadap E, itu hasilnya adalah 2 per 3PR. Nah, kita tahu harga itu tidak mungkin negatif. Ya, harga pasti positif, atau misalnya sama dengan 0. Berarti kesimpulannya, turunan pertama fungsi R terhadap expenditure itu lebih besar dari 0. Berarti indikasinya apa? Kalau expenditure atau income meningkat, maka R Marshallian itu akan naik. Begitu pula sebaliknya. Nah, berarti ini adalah jenis barang normal. Maka kita bisa menjawab nomor 21 itu adalah jawabannya yang E, yaitu iga bakar sebagai barang normal. Jadi, ketika menjawab iga bakar sebagai barang normal, kita harus menggunakan informasi yang ada di soal sebelumnya. Bukan karena kita menebak bahwa iga bakar itu adalah barang normal, bukan barang inferior, ya. Karena bisa aja ada kasus di mana iga bakar di kondisi yang berbeda, dia bukan menjadi barang normal, tetapi menjadi barang inferior, seperti itu.